Halo Sobat Corong ID. Berbicara mengenai hubungan Turki dan Indonesia, bisa dikatakan hubungan di antara keduanya sudah dekat sejak dahulu. Bahkan untuk bidang pertahanan saja kedua negara memiliki hubungan yang terjalin erat. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Turki pada umumnya memang penting, karena sama-sama memiliki mayoritas penduduk Muslim, dan juga negara demokrasi modern. Sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, Turki merupakan salah satu negara aktor baru dalam industri pertahanan dunia. Maka dari itu, terkadang mereka melakukan kerjasama industri pertahanan dengan negara lain, termasuk Indonesia. Contoh singkatnya saja dalam kerjasama pembuatan tank medium dengan negara Indonesia, yang bukan sama sekali aktor dalam industri pertahanan dunia. Sebagai negara yang baru dalam dunia industri pertahanan, bisa dibilang industri pertahanan Turki kini amat maju. Bayangkan saja deretan alutsista buatannya bisa dibilang sangat oke, terlebih Turki sudah mampu membuat kapal selam secara mandiri, yakni Reis Class. Nah, dikutip dari Naval Technology, untuk matra lautnya, Turki sudah mampu membuat korvet Ada Class, atau yang dikenal dengan Milgem Project sebanyak 4 buah bos. Selain itu, kini Ankara sedang dalam proyek pembuatan landing helikopter Dok TCG Anadolu yang rencananya akan diluncurkan pada akhir 2021 ini bos. Sahabat sekalian, melihat pencapaian Turki yang cukup hebat ini, lantas membuat Indonesia tertarik untuk menirunya. Bahkan, pihak Indonesia telah menjalin kesepakatan pra-pembelian dengan Turki, di mana laporan mengenai kesepakatan pra-pembelian alutsista antara Indonesia dan Turki jelas mengagetkan jagat dunia militer. Bagaimana tidak, pasalnya kesepakatan pra-pembelian antara Indonesia dan Turki senilai 2 miliar dolar AS atau sekitar 28 triliun rupiah. Tentu ini angka yang cukup besar bagi Turki, apabila kesepakatan dengan Indonesia ini gol. Lantas apa yang akan diakuisisi oleh Indonesia? Nah, dikutip dari akun Twitter @mavivatanet, disebutkan dalam kesepakatan pra-pembelian, Indonesia akan mengakuisisi offshore patrol vessel dan UAV SIHA paket komplit. Bukan hanya itu saja, karena Indonesia dan Turki juga sepakat akan melakukan alih teknologi serta penjualan bersama kepada negara ketiga. Sementara di satu sisi, jika kita lihat saat ini Indonesia sedang membangun 2 unit kapal OPV buatan dalam negerinya, di mana 2 unit kapal OPV Indonesia akan dibuat oleh PT Daya Radar Utama Lampung. Lalu yang menjadi pertanyaan, jika Indonesia bisa membangun OPV sendiri, lantas mengapa harus membeli dari Turki? Oke, mari kita telaah bersama ya bos. Ingat jika ini cuma hipotesis semata, di mana Indonesia mengincar desain lain OPV untuk kedepannya. Sahabat sekalian, dengan spesifikasi yang diperlukan oleh TNI Angkatan Laut, yang disesuaikan dengan medan di Indonesia, maka pilihan itu jatuh kepada korvet Ada Class Turki. Seperti yang admin katakan sebelumnya, jika Ada Class termasuk kapal perang baru di jajaran Angkatan Laut Turki, di mana kapal ini dirancang untuk keperluan berpatroli di Laut Hitam dan Laut Mediterania, guna menjaga wilayah teritorinya aman. Maka dari itu, korvet ini dibekali dengan CMS buatan Genesis Milgem Turki, lalu untuk rudal anti kapal ada Atmaka, sekalian senapan mesin 12,7 mm buatan Aselsan dan Roketsan Turki. Selebihnya Turki masih mengimpor radar Smart SMK-2 dari Thales Belanda, hingga mesin Rengkodak dari Jerman untuk mentenagai korvet Ada Class. Lalu untuk peperangan anti kapal selamnya sendiri, Ada Class dilengkapi dengan torpedo Mk-46 dan Mk-32. Korvet ini juga mampu membawa helikopter S-70B Sea Hawk Boss. Walaupun baru beroperasi penuh pada 2019 lalu, nyatanya alutsista ini sudah laku di pasar internasional, termasuk negeri Ukraina yang sudah memesan 2 unit Ada Class dari Turki. Jadi, patut ditunggu apakah Indonesia memang berminat, ya setidaknya melisensi Ada Class lah bos. Karena dalam kesepakatan pra-pembelian ada pasal alih teknologi dari Turki, sehingga Indonesia bisa mengkopi kemampuan pembuatan rudal Atmaka, benar kan bos?
Nah sobat sekalian, dengan adanya ini, secara tidak langsung telah menunjukkan jika program pemerintah untuk mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang unggul, tumbuh dan tangguh serta dapat bersaing di kancah industri perkapalan internasional bisa segera terwujud. Lantas bagaimana menurutmu terkait video hari ini? Silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya. Sekian dari admin, terima kasih.